Oke anak-anak, kita lanjut lagi ya di slide berikutnya. Nah, kalian bisa buka bukunya itu halaman 58, masih di halaman yang sama ya. Kita masih membahas di suku Minang. Nah, kali ini kita masuk kepada alat musik yang ada di suku Minang. Nah, anak-anak perhatikan, suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Nah, anak-anak, talempong itu dimainkan dengan cara dipukul ya. Jadi talempong ini adalah alat musik khas Minang. Nah, di sini selain itu ada alat khas musik Minang itu yang disebut dengan saluang. Nah, saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Nah, itu kurang lebih seperti suling ya, tetapi namanya itu adalah saluang jika di suku Minang ya. Jadi, alat musik tradisional suku Minang itu ada dua anak-anak. Yang pertama itu ada talempong, kemudian yang kedua adalah saluang. Nah, cara bermainkannya itu dia berbeda-beda ya. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, kalau talempong dia dimainkan dengan cara dipukul, kemudian kalau saluang dia dengan cara ditiup. Nah, ini adalah gambar dari talempong dan saluang. Anak-anak bisa perhatikan ya. Ini adalah gambar dari alat musik suku Minang. Ini talempong, kemudian ini saluang ya. Jadi ini adalah kedua alat musik yang ada di suku Minang ya. Nah, nanti anak-anak jika penasaran kalian bisa cari di internet ya. Kalian bisa cari di Google atau di YouTube bagaimana cara memainkannya. Kemudian nanti anak-anak juga bisa praktekannya di rumah kalau kalian penasaran ya. Nah, sekarang kita lanjut di halaman berikutnya. Kita masuk ke dalam tarian suku Minang. Nah, kalian bisa buka bukunya itu halaman 59 ya. Nah, di sini suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian. Di antaranya ada tari pasambahan dan tari piring. Nah, tari pasambahan itu biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Nah, penasaran kan bagaimana bentuk tarian dari pasambahan? Nah, Ibu di sini sudah siapkan ya tarian dari pasambahan. Nah, anak-anak bisa perhatikan, ini adalah contoh tarian dari pasambahan ya. Jadi, tarian pasambahan ini biasanya ditampilkan oleh orang suku Minang dalam pesta adat ya. Jadi, ini adalah tarian yang ada di kota atau ada di suku Minang ya. Jadi ada dua tadi, yaitu tari piring dan tari pasambahan. Nah, ini tari pasambahan ya di sebelah sini. Nah, anak-anak bisa perhatikan ini yang dirampangkan dengan tari pasambahan. Kemudian di sampingnya lagi ini adalah tari piring. Ya, anak-anak bisa perhatikan di sini mereka menari dengan membawa piring, yaitu piring kecil bukan piring besar ya, piring yang berukuran kecil. Ya, nanti anak-anak bisa lihat di internet juga atau di YouTube ya tentang tarian pasambahan dan tarian piring ya. Anak-anak bisa melihat bagaimana mereka menarikannya kemudian dengan musiknya juga ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kali ini kita akan masuk ke bagian makanan khas suku Minang. Nah, itu di halaman 59 ya. Nah, anak-anak, di sini suku Minang sangat terkenal dengan berbagai macam makanan khasnya. Nah, salah satunya itu adalah rendang ya. Nah, rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya ada juga ya yang digemari, yaitu salah satunya adalah sate Padang dan dendeng balado ya. Nah, jadi anak-anak, selain rumah adat, kemudian tariannya tadi, kemudian alat musiknya, ternyata di sini suku Minang dia juga mempunyai makanan khas ya. Nah, salah satu makanan khas Minang yang sangat terkenal itu tadi adalah rendang ya. Jadi rendang itu adalah makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal ya, bahkan dia juga sampai ke mancanegara ya. Jadi selain itu ya, selain rendang tadi, ada juga makanan lainnya ya. Kemudian makanan lainnya itu seperti sate Padang. Kemudian yang kedua itu adalah dendeng balado. Nah, di sini kita akan melihat ya. Nah, ini yang makanan khasnya ini adalah rendang, kemudian di sampingnya itu sate Padang. Nah, yang terakhir ini adalah dendeng balado. Nah,
Ketiga makanan ini merupakan makanan khas orang suku Minang ya. Ini makanan yang paling terkenal di suku Minang ya. Ini makanan tradisional. Nanti anak-anak bisa mencobanya ya. Kalau misalnya di Pontianak itu biasanya ada yang disebut dengan sate Padang, banyak sekali ya. Anak-anak kalau penasaran dengan rasanya, kalian bisa bawa orang tua kalian untuk makan sate Padang ya. Kemudian rendang juga banyak ya. Nah, kalau dendeng balado ini ibu kurang tahu ya, karena ibu juga belum pernah makannya ya. Ibu juga baru dengar sekarang ya, atau dengar hari ini bahwa ada makanan dendeng balado. Jadi makanan dendeng balado ini berasal dari suku Minang, yaitu termasuk ke dalam makanan khasnya ya. Kalau sate Padang dan rendang ini mudah sekali kita temukan di berbagai kota ya, atau di berbagai provinsi itu ada ya. Ada sate Padang juga ada, kemudian rendangnya juga ada. Bahkan kita juga bisa buat dengan resep kita sendiri ya. Kita bisa buatnya dengan resep kita sendiri, dengan sesuai selera kita ya. Jadi tidak harus kita menggunakan resep orang suku Minang. Jadi itu suka-suka saja ya. Nah, kemudian selanjutnya kita lanjut kembali ya. Nah, kalian bisa buka bukunya halaman 60 ya. Nah, di situ kita diajak untuk membaca. Nah, keragaman yang terdapat di sekitar kita tidak hanya terbatas kepada suku, kemudian itu juga mencakup tentang keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama ya. Nah, yang selanjutnya itu kita masuk ke dalam tarian suku Minang ya. Kalian bisa buka bukunya halaman 61. Nah, anak-anak, apakah kamu masih ingat gerakan tari bugong ya? Nah, jeumpo yaitu tarian yang sudah kita bahas kemarin di pembelajaran yang kedua. Nah, hari ini kita akan melihat kembali tentang tarian bungong jeumpa. Nah, ayo kita pelajari gerak dasar berikutnya ya. Nah, kita akan melihat bersama-sama gerakan yang selanjutnya dari gerakan kemarin ya. Nah, di sini masih di halaman yang sama. Nah, ini kita sudah bahas kemarin, kemudian ibu juga sudah mempraktekkan ya beberapa gerakan yang ada di suku Minang. Ini gerakan ketika kita berdiri ya. Ini gerakan yang pertama. Kemudian ini adalah gerakan yang kedua. Nah, selanjutnya ini gerakan yang ketiga ya, itu gerakan berdiri. Nah, selanjutnya ini adalah gerakan yang keempat ya, gerakan D dan gerakan E. Ini sudah ibu praktekkan kemarin ya. Bahkan kalian juga sudah melihat video ibu yang menari tarian adat suku Dayak ya. Nah, nanti kita akan melihat bersama-sama ya tentang tarian bugong ini ketika dia duduk ya. Di sini juga ada tarian versi duduk ya. Nah, kita akan melihat bersama-sama ya. Anak-anak, perhatikan. Nah, sekarang kamu akan mempelajari gerak dasar berikutnya, yaitu gerak pada saat posisi kita duduk ya. Itu masih sama, itu gerakan tentang tarian bungong jeumpa ya. Tetapi kali ini kita akan melihat bagaimana posisi tarian itu jika dilakukan kita pada saat duduk. Nah, ini dia, itu gerakan yang F ya. Nah, ibu akan mencontohkan sesuai dengan gerakan ini ya. Nah, anak-anak, nanti perhatikan ketika ibu menjelaskan, kemudian ibu akan mempraktekkan kepada kalian sesuai dengan gambar ini tadi. Jadi kalian fokus ya untuk mendengarkan penjelasan ibu, kemudian perhatikan bagaimana cara ibu mempraktekkannya sesuai dengan gambar yang ada di slide ini ya.